melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan modul 1.4 tentang budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Saiful Islam selaku calon gubernur yang luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih dengan dapat hadir dalam diskusi dan kegiatan ini merupakan bukti dukungan dari Bapak Ibu guru semua terhadap kegiatan dalam ini Bapak Saiful Islam. Selanjutnya untuk mengawali marilah kita berdoa agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan berkah. Kita berdoa Al-Fatihah. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Budi Utomo. Di sini saya akan menjadi moderator dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Saiful. Berikut susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Daniatun SPP selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Jaya, dan yang ketiga nanti adalah pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Saiful Islam. Selanjutnya sambutan akan diberikan oleh Dr. Mas Budi selaku kepala sekolah. Saya persilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Tak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini Pak Saiful dengan Viva yang melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan modul ajar yaitu tapi keempat yaitu budaya positif. Semoga nanti kegiatan ini berjalan baik dan lancar. Kami mendukung sekali kegiatan penjelasan semua, di mana tujuannya untuk memajukan pembelajaran di SDN kita yaitu SDN 5 Baru. Semoga kegiatan nanti Pak Saiful memaparkan pemahamannya, penerapannya, pembelajaran tersebut pada teman-teman semua, di mana nanti teman-teman juga mendapatkan imbasan pengembangan tersebut sehingga akan menjadikan lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Selanjutnya pesan dari kami tidak ada panjang karena waktunya sudah siang, maka pesan kami laksanakanlah dengan tertib, kemudian dikembangkan ke pembelajaran pada anak-anak sehingga anak-anak juga mendapatkan pengetahuan yang lebih mantap dan lebih maju. Kemudian katanya wassalamualaikum warahmatullahi Di sini saya akan menyampaikan beberapa sebelum kegiatan kita awali dengan
selesai. Memacu atau mengajak teman-teman saya tahu pada SPI kali ini adalah dalam lagi angka berapa ya? Jika angka ini angka tujuan kegiatan kali ini meningkatkan pengetahuan terbentuknya komunikasi pada bentuk atau serta restitusi, suksesnya keyakinan kelas, keputusan latihan dan dunia berkualitas, komposisi seorang guru, terakhir ketiga restitusi. Pada pembelajaran pertama kita akan membahas nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan saya akan coba pada Bapak Ibu guru sekalian, coba Bu Rinda dan Indonesia. Dan nanti dengan adanya permainan ini kita
buatlah sebuah kepala. Nanti kertasnya dibuang ya. Kemudian tiga jawaban saya menuliskan sesuatu hal yang sangat berharga menurut dunia. Terserah sesuatu yang sangat berharga. Boleh benda, boleh sesuatu yang berbeda sangat berharga. Sudah? Silakan digenggam dengan erat. Satu saja ya. Memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengajak, menghargai, merayu, menyuap, atau apa saja. Saya boleh gerakan apa yang ada di kalian. Jika apa berarti saya saya ingin melihat jadinya. Tidak boleh berarti ini adalah yang saya berarti kalau berarti bisa mengalami sendiri. Bagaimana kalau saya menjadi apa yang diberikan itu dengan tidak boleh berarti. Harus bisa diajarkan. Sudah, stop. Terima kasih. Kesimpulan dari kegiatan penerbangan ini, apa yang terjadi kira-kira ya? Dari kegiatan tersebut kita bisa mengalami tentang paradigma stimulus dan teori dari peristiwa tadi. Stimulus responnya sesungguhnya memiliki kontrol berharga orang yang menekan atau orang yang nanggung. Pada tabel tersebut ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini ada perbedaan ya. Tentang stimulus respon dan kontrol. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku buruk memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol Anda tidak bisa mengontrol diri. Pemaksaan ada pada saat tujuan Anda. Teori kontrolnya, kolaborasi dan khusus menciptakan yang baru. Jadi kedua-duanya harus saling berkolaborasi. Tidak boleh egois karena tidak bisa mengontrol orang lain. Next, disiplin positif. Teori kontrol dan pemilihan Dr. William Fraser masuk. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Akan menurunkan makna disiplin. Kemudian setelah memiliki tujuan dari motivasi antara lain untuk membantu untuk berkembang. Ini ada hubungannya. Ini ada kesan universal dan kita kemudian model berpikir kolaborasi dan
segitiga restitusi. Yang terakhir ada realita, kebutuhan dasar manusia. Apa makna disiplin? Ada yang tahu makna disiplin sebenarnya? Disiplin adalah perilaku untuk supaya orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan tata tertib dan aturan yang ada. Terima kasih Bu. Kalau berdasarkan asalnya, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang diinginkan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepakaran. Umum adalah menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau apa yang setuju. Dan dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sudah sering kita galakan di kelas kita. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini adalah pernyataan dari Dr. William Fraser pada Purwokerto tahun 1984. Ini ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh anak Indonesia yang kemudian dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Next. Pembelajaran yang kedua atau kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Motivasi perilaku manusia menurut Wilson: 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Dari orang menginginkan diri sendiri dengan yang diyakini. Tidak ini motivasi diri. Yang nomor 1 motivasi eksternal, yang nomor 2 motivasi juga, yang nomor 3 itu ada motivasi internal, disiplin positif. Menurut Hajar Dewata, yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga buatan diri kita sendiri. Apa restitusi? Mungkin ibu mengenai baru-baru ini saja dia. Sebenarnya sudah pernah kata restitusi. Restitusi kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pernyataan ini diungkapkan atau dinyatakan oleh Wilson pada tahun 2000. Next. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk merebus sesuatu, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk menjaga banyak diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Yang ketiga, pembelajaran kita yaitu keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja
kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena semua untuk melakukan aksi positif daripada rasa terpaksa untuk memenuhi peraturan. Karena ini memiliki efisiensi mengajar kita melakukan visi positif. Kaitan antara peraturan, keyakinan kelas dengan budaya dan budaya positif di sini ada diagram berangkat. Sub yang paling kecil bagi kita seorang pendidik itu dimulai dari peraturan kelas. Di atas peraturan kelas ada keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan kita dapat lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif diharapkan menjadi budaya yang positif di lingkungan sekolah kita. Perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh bapak guru. Kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan yang berdasarkan siswa. Dibuat bersama-sama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Dengan membuat keyakinan diharapkan akan memunculkan kesadaran siswa untuk melakukan budaya-budaya positif. Misalnya aturan selalu kembalikan buku ke tempat dengan kelasnya, yaitu kita harus bertanggung jawab. Ini harus kita tanamkan mulai sejak dini pada anak-anak agar anak-anak tidak merasa terpaksa untuk melakukan budaya positif. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berteman. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain bersabar, menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Langkah-langkahnya bisa kita mulai dulu dari curah pendapat, yaitu dari diskusi antara kita dan para siswa. Kemudian mencatat masukan-masukan dari anak-anak. Ketiga, susun keyakinan kelas dengan kalimat positif. 4, tinjau ulang hasilnya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas. Saya yang nggak tahu itu apa untuk mengingatkan. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin saya dan anak-anak sudah kelas. Dia menulis positif tentang impian-impian mereka, keadaan atau kondisi yang mereka inginkan kelas pembelajaran yang kondusif. Kemudian mereka memaknainya dalam suatu kesepakatan kelas dan kita ambil menjadi poin keyakinan kelas. Di sini juga sudah disepakati anak-anak. Terdapat beberapa tanda tangan yang ini membuktikan bahwa kami murid dan guru telah melakukan kesepakatan untuk keyakinan kelas yang harus kita laksanakan. Next. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi yang kita bisa berdiskusi dengan yang mana beberapa tindakan itu bisa diartikan mencatat 100 kali buku kalimat saya tidak akan menambah karena tambah ini termasuk
lagi, ada nilai lagi, di atasnya konsekuensi ada nilai lagi, yaitu nilai restitusi. Next. Di sini pada tabel ini, kalau tadi kita sudah belajar tentang antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman memiliki nilai yang negatif, konsekuensi itu memiliki nilai yang sedikit positif atau netral daripada hukuman. Dan sebagai guru kita harus bisa memberikan restitusi, karena restitusi ini memiliki nilai yang positif diharapkan dapat membangun karakter siswa kita agar bisa membudayakan perilaku budaya positif. Salah satu contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus tercegah. Konsekuensinya sesuatu yang terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Kemudian ada contoh lagi, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak ikut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Pembelajaran 4 yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak-bapak dan ibu, di sini terdapat suatu lingkaran. Diagram lingkaran ini menuliskan tentang kebutuhan dasar manusia. Tujuan manusia memiliki kebutuhan dasar yaitu adalah untuk bertahan hidup. Ada beberapa kebutuhan, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. 5 posisi kontrol guru. Guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai pembentuk, sebagai pembuat orang atau siswa merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Pada tabel ini ada beberapa posisi, misalkan menghadik, menunjuk, menyayangi, dan mendidik. Berserah dan mengatakan seharusnya kamu tidak seperti ini. Bisa membaca membuat kalimat yang rasa ini ada lebih soal. Kalau membuat alasan muridnya agar murid itu tidak merasa canggung dan kemudian guru memberikan stimulus atau masukan positif kepada gurunya agar lebih merasa dekat dengan guru. Selanjutnya sebagai pemantau, menghitung dan membuat cukup bisa menilai. Kalau manajer ini biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pernyataan seperti ini. Di sini cukup berikut nanti dijawab bersama-sama. Kira-kira siapa yang biasa mengatakan seperti ini? Saya kecewa sekali dengan ini. Di kelas biasanya mengatakan seperti itu biasanya adalah Bapak Ibu guru. Kecewa itu posisinya sebagai apa? Sebagai posisi pembalas. Kamu benar. Ayo lakukan demi ibu dan bapak. Teman ya, ini terus. Kamu mendapatkan lebih hari ini. Memberikan stimulus, kan? Memberikan reward sebagai teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Memberikan pertanyaan berarti manajemen. Kamu selalu yang paling aktif. Bapak Ibu dalam penerapan positif itu ada keterkaitan dan perlu bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi yang ada dan nilai-nilai manajer memperbaiki untuk yang
diberi hikmat untuk membuat tidak nyaman. Ini adalah peraturan dan konsekuensinya. Contohnya. Kemudian yang di sisi kanan itu adalah nilai-nilai manajer dan untuk memperbaikinya. Biasanya manajer ini memberikan pertanyaan. Ya. Posisi guru manajer itu biasanya dengan cara memberikan pertanyaan. Seperti pada tabel yang kanan ini. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, biasanya di sini mereka diajak untuk refleksi atas kesalahannya dan membantu dan mulai untuk berusaha berpikir memperbaiki masalah yang terjadi. Pembelajaran kanan yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini kami para PGB pendidikan guru bergerak. Dalam pendidikan guru bergerak kita mengenal tentang segitiga restitusi. Kalau tadi ada restitusinya, di sini kan ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mempunyai langkah sebanyak 3 sehingga disebut dengan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama validasi menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini ada beberapa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ini. Di sini yang biasanya dilakukan dalam setiap langkah-langkah kebutuhan langkah-langkah restitusi. Yang validasi kebutuhan biasanya dilakukan kalau segitiga restitusi itu langkah pertama menstabilkan dulu. Pertama menstabilkan identitas. Seperti mengatakan seperti ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau validasi kebutuhan biasanya pernyataannya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif? Langkah terakhir menanyakan nilai apa yang telah disepakati menjadi orang yang seperti apa. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah ini untuk membuat anak berbuat salah, kemudian memberi motivasi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita kalau anak-anak berbuat salah tidak langsung menjudge, langsung menyalahkan anak begini, tapi harus melakukan sedikit sih, harus membuat itu merasa bahwa bersalah sadar. Apakah kamu bisa jadi pada ibu harus kalau anak berbuat tidak langsung dihukum, tapi itu sudah berbuat salah. Ada kesalahan
Intervensi juga penting. Intervensi ini membantu mereka dari tujuan semua. Cukup singkat dan cara kontrak. Misalkan, apa kamu berbuat lebih apakah kamu bisa mengubah perilaku saat ini jadi sangat lebih membantu? Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya bukan pada apa? Allah sendiri tidak siapa, yaitu membantu siswa untuk berpikir bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, di mana kesalahan itu tadi telah melanggar keyakinan atau kesepakatan yang telah dibuat. Pengembangan dan penelitian. Refleksi dari kegiatan diseminasi ini yaitu kegiatan diseminasi budaya kekuasaan ini. Bapak Ibu, budaya positif ini tidak bisa dilakukan dengan satu kebiasaan saja. Kita harus bekerja sama, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Kalau kita punya tujuan untuk melakukan budaya sekolah, berarti kita harus bekerja sama dengan berbagai komponen seperti yang sekolah, orang tua, murid, atau teman-teman. Di sini memiliki peran yang bisa dilakukan satu hal. Meningkatkan manajemen pendidikan, isi pendidikan positif dan berbasis kekuatan seluruh pemangku kepentingan. Kepala sekolah dia memiliki disiplin dan pelaksanaan kebiasaan yang secara konsisten dan mendukung pertumbuhan budaya positif pada semua kelas. Kalau perannya siswa membuat nilai kelas bersama guru, saling mengingatkan teman-teman tentang penerapan kelas, memberikan pendapat tentang evaluasi penerapan yang kelas. Peran orang tua mendukung siswa menjalankan dan mengontrol kegiatan belajar siswa, mengingatkan anaknya untuk melaksanakan budaya positif. Guru, penerapan konsekuensi seperti disiplin positif, motivasi perilaku, eksekusi dan menjaga filosofi hadir, menginternalisasi nilai-nilai dan visi saling komunikasi terkait kebijakan sesuai regulasi dapat mencapai visi sekolah dengan memberikan siswa memberikan bantuan pendidikan dan bantuan yang lain. Setelah ini ada sedikit video ada beberapa siswa itu melakukan kesalahan
Corporation. Itu ada video anak sudah terlambat pembelajaran sudah dimulai. Dan kemudian saya mencoba menerapkan langkah-langkah restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Pada seni restitusi tersebut, saya melakukan langkah yaitu menstabilkan masalah, kemudian mencoba mengajak siswa untuk merenungi bahwa dia telah melakukan kesalahan dan melanggar terhadap keyakinan kelas. Dan yang terakhir, saya membantu siswa untuk berpikir kalau dia sudah menyadari melakukan kesalahan, kemudian membantu dia berpikir bagaimana caranya memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Jadi kita tidak membuat anak berkecil hati ketika melakukan kesalahan dia harus mendapatkan hukuman atau mendapatkan celaan, disuguhkan. Tidak boleh ya Bapak Ibu. Kita dengan restitusi kita membantu siswa untuk membangun dirinya agar memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki dirinya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian presentasi saya dan acara Terima kasih disampaikan sisi positif di mana kegiatan yang diterapkan siswa berikutnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu dapat memberikan kita gambaran baru tentang motivasi kegiatan tadi ada salam yang saya bicarakan selama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepala Sekolah SDN 5 Warujayeng ingin menyampaikan kepada Bapak Saiful yang telah melaksanakan kegiatan diseminasi kebaikan pembiasan budaya positif terhadap siswa dengan Bu Iva Maulina Kusumawati juga menyampaikan budaya positif terhadap siswa. Intinya kami sangat mendukung sekali karena budaya positif pada siswa itu sangat baik sekali kalau diterapkan pada siswa dengan sekaligus ditindaklanjuti kegiatannya. Apabila ada kekurangannya, Bapak dan Ibu guru semua juga bisa mengikuti menindaklanjuti kegiatan tersebut sehingga anak-anak bisa memahami budaya positif terhadap kebaikan, kemajuan di kelas maupun di luar kelas. Demikian, saya kira cukup ini saja yang kami sampaikan pada Bapak Saiful dan Bu Iva. Semoga kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan lancar dan dapat disampaikan pada siswa baik di kelas 1 sampai dengan 6. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjarinda Minang Putri. Saya adalah guru kelas 1 di SDN 5 Warujayeng. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Saiful Islam dan Ibu Iva Maulina Kusumawati, saya sangat berterima kasih sekali karena sudah mendapatkan ilmu dan nanti kedepannya bisa kami terapkan pada sekolah kami di SDN Warujayeng 5. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.